Choi Il-sung itu selalu memimpin penyerbuan-penyerbuan, memimpin pencekatan-pencekatan yang dilakukan terhadap para Belanda, sabotase juga. Sebagai orang Korea yang sama-sama dijajah Jepang, merasa Indonesia ini juga sama senasib. Ya, Yan Choi-il-sung datang ke Indonesia itu sekitar tahun 1943. Dia mengikuti arus utama kedatangan para Kamsiwong. Para Kamsiwong itu adalah orang-orang Korea yang dijadikan penjaga kamp konsentrasi di tanah seberang. Orang Korea itu awal masuk ke Indonesia karena waktu itu Jepang sebelum menjajah Indonesia, Jepang sudah menjajah Korea sejak 1910. Jadi di tahun 1938 Jepang mulai membuka kebijakan bagi rakyat Korea untuk perekrutan tentara secara volunteer gitu. Nah, yang ke Indonesia ini sebetulnya adalah rombongan tentara dari perekrutan ketiga kebijakan kolonial Jepang terhadap masyarakat Korea. Yang Choi-il-sung langsung ditugaskan ke Bandung pada saat itu, dan dia konsentrasi di antara Cimahi dengan Bandung. Kalau lihat dari dokumen-dokumen Jepang, jadi tentara Jepang itu berlapis gitu. Jadi ada yang benar tentara masuk ke dalam tentara Jepang, istilahnya tentara kaisar gitu kan. Nah, ada juga yang sebagai pembantunya gitu. Nah, disebutnya adalah Pro Kamsiwon. Pro itu adalah tawanan perang. Kamsiwon itu yang mengawasi gitu. Jadi mereka sebagai penjaga tahanan perang. Dalam situasi seperti itu, mereka pada akhirnya bertemu dengan pasukan Pangeran Papak yang dari Garut, yang merupakan bagian dari Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia yang dipimpin oleh Mayor Saud Kosasih pada waktu itu. Nah, mereka bertempur, tetapi pertempuran itu seolah-olah seperti pertempuran yang tidak ada semangat sama sekali, dan itu diakhiri dengan kekalahan di pihak Jepang. Kompi pasukan Jepang yang dipimpin oleh Masaru Aoki menyatakan menyerah dan bersedia untuk ditawan oleh pasukan Pangeran Papak yang dipimpin oleh Kosasih. Pada saat itu juga mereka diperlakukan secara manusiawi sekali, diberi makan, diperlakukan tidak disiksa. Simpati itu karena kekalahan Jepang, dan tidak hanya orang yang Choi-il-sung yang simpati kepada Indonesia. Tentara Jepang juga ada gitu. Hanya yang Choi-il-sung ini sebagai orang Korea yang sama-sama dijajah Jepang, merasa Indonesia ini juga sama senasib. Bergabungnya kelompok pasukan ex-Jepang ini ke kubu pasukan Pangeran Papak itu berlangsung dalam situasi yang betul-betul mutlak. Mereka pun
melakukan perpindahan agama gitu. Mungkin bisa jadi perpindahan agama itu ada berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor merasa bahwa orang-orang Islam lebih bisa melindungi sesama saudaranya pada waktu itu, dan mereka ikatannya akan lebih kuat kalau misalnya mereka memasuki agama Islam. Mereka melakukan bukan hanya juga sekedar pindah agama, mereka pun mengganti nama-nama mereka. Misalnya seperti Masaro Ahoki berganti nama menjadi Abu Bakar. Terus Yan Chil-sung sendiri yang sebenarnya berubah nama menjadi Komarudin. Jadi mereka mencoba untuk melakukan asimilasi ya, atau apa dengan sekitarnya. Kan orang Korea walaupun namanya Yang Chil-sung, itu mereka kan punya karakter Cina-nya. Kalau untuk nama itu memang artinya itu bulan yang bersinar gitu. Dan memang orangnya cerdas gitu. Jadi Komarudin juga artinya katanya ya memang cerdas, kuat gitu kan. Kalau melihat kemampuan bekas pasukan Jepang ini, itu mereka memiliki skill perang yang cukup bagus. Misalnya Yan Chil-sung sendiri adalah seorang instruktur militer pada waktu itu. Dia mengajarkan pembuatan bom tarik, terus strategi intelijen dan penjegatan gitu, untuk mencegah musuh. Mengajari anak-anak muda di sana untuk melakukan baris berbaris, terus juga menggunakan senjata made in Jepang seperti arisaka, seperti pistol Fiskernya. Ini pada waktu itu juga Pak Kosashi mencoba untuk mempangkatkan mereka sebetulnya. Mereka mau dikasih pangkat, misalnya Yan Chil-sung mau dikasih pangkat letnan, terus Masaro mau dikasih pangkat kapten gitu. Tetapi lambat mereka akhirnya menolak. Dia memiliki keterampilan yang di atas dari Porokam Siwon itu. Dia kan bisa merakit bom gitu. Nah makanya analisis saya selalu Yang Chil-sung itu bukan Porokam Siwon, bukan penjaga tahanan perang, bukan. Tetapi ada yang bilang dia memang untuk tahanan perang gitu, karena ya itu dia bisa merakit itu. Mungkin aja dia belajar dari seperjalanan beberapa tahun dia jadi tahu merakit bom. Ini kan merupakan sebuah yang hanya dimiliki oleh pasukan-pasukan setingkat para komando ya, pada Kopassu seperti apa yang memang memiliki keahlian tertentu. Nah saya pikir seorang Yan Chil-sung walaupun awalnya mungkin seorang Porokam Siwon, tapi pada akhirnya dia berkembang dan akhirnya bermetamorfosis menjadi seorang tentara yang memiliki keahlian tingkat tinggi gitu. Dan pada waktu itu ada informasi dari Subarjo sebagai pimpinan intelijen pasukan Pangeran Papak bahwa ada gerakan dari tentara Belanda dari kota, baik dari arah Bandung dan dari arah Garut, untuk mengepung Wanaraja yang merupakan basis gerilya Republik yang terkuat di Garut pada waktu itu. Nah, maka diputuskan untuk melakukan gerakan pemotongan di situ. Artinya pemotongan itu jembatan-jembatan harus dihancurkan, jembatan-jembatan dihancurkan juga, dan masing-masing jalan dipotong gitu. Nah, itu berhasil. Waktu itu agresi militer pertama Belanda tidak bisa memasuki Wanaraja. Wanaraja betul-betul terputus aksesnya dari Bandung dan Garut karena jembatannya hancur dua-duanya. Ada sebuah kebiasaan yang selalu dikenang oleh orang-orang tua di Wanaraja. Dan Chil-sung itu selalu menyamar dirinya menjadi penggembala gitu, penggembala kambing. Dia menggembala kambing di jalan gitu kan. Salah satu kambing itu dipasang bom, sejenis bom
kalau bersentuhan itu langsung meledak gitu. Itu salah satu khas yang menjadi kemampuan dari seorang Yan Chilsung pada saat itu, hingga dia merupakan legenda di kalangan orang-orang tua. Jadi dia dipanggil sebagai Komarudin yang memang tukang bom, katanya gitu. Ada posisi yang lebih istimewa ya, karena dia tahu senjata kan, tahu strategi. Jadi dia sempat memberikan satu kontribusi untuk gerakan perlawanan ke Belanda yang sempat menyerang lagi itu kan, bom jembatan mana gitu yang di Garut itu. Nah itu dari Yang Chilsung itu strateginya, bomnya itu loh, bikin bomnya itu. Posisinya lebih istimewa gitu. Jadi maka dicintai orang-orang sekitar. Ada salah satu yang kemarin baru saja meninggal ya, ada beberapa bulan yang lalu, namanya Pak Acun. Mbak Acun ini pernah langsung dilatih oleh Komarudin katanya. Dan Komarudin itu merupakan, ketika melatih itu adalah sosok yang keras sekali. Dia keras sekali kalau melatih gitu kan, sampai dia bisa memukul orang gitu kalau tidak disiplin. Tetapi kalau di luar latihan dia oke, dia bersahabat, dia bisa ngobrol bareng gitu, tidak semata-mata sebagai seorang instruktur lalu dia menjaga jarak. Jadi orang-orang sangat menyukai Komarudin pada hakikatnya gitu. Jadi mereka meneriakannya justru ke merdeka kok. Merdeka, dan itu ada kalimat Arabnya kan, yang mereka itu kan Allahu Akbar atau apalah gitu. Karena mereka udah Islam kan. Itu ketika dieksekusi. Mereka ditanya apa yang akan mereka minta sebelum mereka dihukum mati besok. Mereka hanya berpesan bahwa mereka hanya ingin menginginkan baju kampret putih gitu ya, baju jenis baju koko. Orang Sunda itu baju putih, sama kain sarung berwarna merah. Itu sebagai simbol bahwa hidup mereka, perjuangan mereka itu diabadikan untuk merah putih, untuk Indonesia.